Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tanyanya problem nanti ya. Saya yakin problem Anda nggak bisa diselesaikan, sudah biasa. Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Belum masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda bertunda, dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin gineng juga repot. Masa suami kok neng dibiarin dicuekin, enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup ya, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Saya katanya Kiai besar aja tidak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja saya, karena hidup itu gak banyak apa. Gak banyak apa? Ini saya ngaji Yasin saja yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas, berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah. Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi, insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko tua, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antokia apa? Antokia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah Zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang mengatur kami, yang menciptakan? Hanya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un, pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, yang jadi macam-macam, pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu. Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin. Tahu-tahu. Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. ingin jadi bos apa jadi buruh?
tahu-tahu tidak bos. Ada bilang bro, tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah, karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super tahu. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampean ngaji, ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadaki Allah pasti terjadi, yang tidak digadaki pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jomblo-jomblo gini banyak masalah. Masalahnya di jomblo itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami. Tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami. Misalnya maling atau mencuri, itu kan nggak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri, itu kan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Nggak bisa dipahami. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa dipahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya, namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah, nggak apa, langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa, ya'rifu, terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Nggak usah dijelasin detail-detail, banyak yang tersibuk. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang ngomong saja, jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafar yukafiru takfiran. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sodako itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyambut kita, itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami nggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang nggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya tidak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi berdukun, itu nggak mudah dipahami. Terus nggak gampang minta istri cantik, mudah dipahami nggak? Nasib. Miskin punya istri 4, bisa dipahami nggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus supaya evaluasi. Nah yang mudah difahami, kalau kita memuja siapa, yang memuja zat yang kita pasti kalah.
Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa enggak dengan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis gak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami enggak? Yang mudah difahami dan pasti terpahami adalah menyembah Zat sing menciptakan langit, yang menciptakan langit, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan nggak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah Zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'udzubilladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan? Hanya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah Zat yang menciptakan itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami, seperti ateis. Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya nggak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu? Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak ada khayalnya yang banyak. Jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama ya Allah, jangan ada tetangga saya kesini sudah kaya. Itu doa orang kecundang kan pasti seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang menerima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi. Tapi insya Allah tidak sekarang, saya juga nggak ingin sekarang. Ya, setelah kaya apa setelah mapan? Apa setelah lunas utangnya milih? Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi jawab? Tunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung mati. Apa setelah miskin juga mati dulu miskinnya kan sudah dulu nyatanya tidak mati sampai. Dan misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat, mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka, yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada yang tidak, macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi bangga kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes, malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji, saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu. Ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea, tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Seragen, di Solo Tigo sama. Nggak tahu saya pakai bahasa apa di sini, pakai bahasa Korea atau bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup, juga tidak tahu cara kita mempertahankan kehidupan, setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan,
Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup tidak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayapan di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya ginikan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayapan. Percaya enggak? Ini nanti kumisin jegoten. Enggak percaya. Tapi nyata-nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asam, kalau orang Jawa bilang tungsu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Jawa apa yang beda, yang biji asam itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya. Kalau orang daerah saya kelingsi. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya, karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andai kan kelingsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil, kemudian pohon besar, orang baru bilang, oh iya, ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah, pohon kelungsu tadi, biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayakan ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini. Jadi orang tua kan macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga nggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi manusia. Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya, mulai dulu kita juga tidak tahu caranya. Kenapa bumi ada, kenapa manusia ada. Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang Yasin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Teruskan wa darabalana matalan wa nasyaqalqa qala ma yudrika ma yudrika kullu bi'alladhi Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Sudah apa? Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini, diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang seketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarol insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarol insanu anna khalaqna. Terusannya apa? Kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia.
Tambah lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini tuh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Tidak akan murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah berusaha membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan lemah tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggot tenang, tetap saja kalau cowok jenggot. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla, bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal. Jadi kalau sampai ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Misalnya dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, nggak kayak sampean-sampean itu. Loh kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada, DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolio sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam, sistem apa cadangan atau mani atau apalah istilahnya, yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya, kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit kan? Nabi Adam satu orang, dia kawin kemudian jadi Qabil Habil Iklimah Labudha, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean sini. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya, coba nitipkan tubuh sampean tok, ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung, dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah? Kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali? Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya nggak mungkin, ya kan? Kan sama-sama nggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia, karena sering terjadi dan terlihat mereka mengatakan mungkin, tapi ketika mengatakan mungkin manusia pun tidak ikut menciptakan. Nah, itu makanya Allah mengingatkan qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia lagi. Ya, jadi saya mohon sekali taufiknya dijaga. Nah, logika seperti ini itu arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih,
Barang mobil itu tabrakan riak, kamu bilang, wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Yang bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ditinggal kencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih gampang. Karena kalau sudah kamu sifat, wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah mati. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu di. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau nabi jelek, nabi kan pasti ahli surga. Natanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena nabi itu pasti masuk surga. Sudah didesain ganteng sekali. Supaya rupanya nggak baik. Tapi kalau orang beli-beli kadang saya keriting enggak nomor. Itu nanti kalau jadi orang soleh itu merenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gambarnya tapi tidak, semua orang berhak soleh, gampang saja kalau merenovasi mereparasi ya pun kayak keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangkit, wajahnya tetap gitu kan malah kayak kan Dokio jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya, saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan amar ma'ruf. Yang namanya mungkar itu angkarohul akal. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta? Itu nggak masuk akal. Tentu alam ini ada karena ada pencipta. Nah pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka mulai kecil kita diajari bahwa wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud tidak, dia harus zat yang pertama. Terus kedua harus sifat ketiga harus baqo, harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior, hebat, kemudian dia ada abadi, berarti keok, kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya, terus dikejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta. Ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini, dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang mencipta. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluknya. Makanya disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Dari wujud kita. Terus keempat, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatu. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sebenarnya Allah la ta'khudhuhu sinatu. Allah tidak pernah kantuk, juga tidak pernah tidur. Karena Allah itu mukhalafatul. Sifat berikutnya apa? Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyak kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu, karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu, atau yang cewek agak ada sesuatu. Rada-rada.
Tapi Allah itu tidak butuh itu semua, karena Allah harus qiyamuhu. Terus sifat berikutnya apa? Dan itu Allah sendiri, nggak tersaingi dalam apapun, nggak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Allah nggak pernah mati karena Allah itu qiyamuhu wahdaniyah terus kudrat iradat. Jadi logika-logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sampai misalnya bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja dituruti, minta mau rumah mewah dituruti, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang nggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Enggak, istrinya yang ingin ganti karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau kita tidak pernah tahu. Barokahnya kamu miskin, pas rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, sudah pas semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi ada supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar tuh namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer diantaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Haddad jadi An-Naso Adi Niyah wa An-Naso Adi Niyah, terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Itu ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia itu wali betul, tidak kayak sampean. Sampean ini baru jadi wali ini sudah kerja jauh-jauh gak jadi. Dia itu tukang manol, hamal. Karena dia wali setelah dapat itu tukang manol ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Dia hari gitu. Kalau dapat opahan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won? Hanya satu makan satu hari. 10.000 won. Kalau di Indonesia berapa? 50. Walah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Kalau makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Berapanya? Odeng. Itu kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah amal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang, yang penting bisa makan, apa? Bisa makan. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid, apa? Lama-lama dia berdoa, ya Allah, buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara.
penjara tiap hari ada orang cuma makan. Ya Allah, kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tambah kerja? Ya LP itu. Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tambah kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki. Aku insya Allah kok jadi. Bukankah Anda minta rezeki tanpa kerja? Makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu apalagi berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai. Yang sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Sudah miskin tidak kaya jelek yang sesuai apa? Ya jelek ya makanya tidak usah doa gitu. Ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya. Tidak usah nyifati, karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa jadi luar dugaan ternyata jawabannya LP. Ya saya kira demikian ini taufiknya ditata ya beliau ihalali ansya'a marroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau makan berapa kopi bersama? Yang tanya ada. Nilai saja kok sambil. Enggak ada sambil nilai saja kayak zaman di pondok. Kalau tanya problem nggak boleh. Itu paket hidup ya. Coba setelah jadi presiden ngeluh enggak karena banyak rivalnya, banyak kroninya minta jadi menteri, bingung enggak? Bingung kan? Yang enggak suka demo, yang suka minta jadi menteri. Pusing. Jadi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya langsung bertanya antara kalimat sedikit saja ya. Antara kalimat silaturahmi dan silaturahim itu yang benar yang mana? Yang benar ya tidak salah. Apakah itu benar semua? Benar semua aja ya gampang ya. Ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab itu pakai mik apa enggak? Ini. Bahasa Arab itu bisa dengan ya apa berbeda dengan bahasa Jawa. Tapi kalau tasrifan tetap sama ya. Jadi bahasa Arab itu kadang orang bilang silaturahim, rahim itu dari kata isim fa'il ya, jadi menyambung orang yang perlu kamu sambungkan, ada cinta kasih rahim. Kadang bilang rahimah ya kamu rahman, menyambung kasih sayang. Jadi kalau orang, nah, pokoknya bahasa itu benar semua. Ya bahasa itu benar semua. Karena kan kalau di Jawa itu bahasa Arab agak-agak di apa? Di Jawa kan. Misalnya kalau sepakat itu dari kata muwafaqah, cocok. Orang Arab bilang apa? Mufakat. Ya apa? Mufakat. Parah lagi bahasa Jawa itu bahasa Solo sama Jogja. Sudah makan, sampun bakdo. Sampun itu ya sampun, bakdo bahasa Arab bakdo mana ya? Jadi kalau diterjemah sampun bakdo ya sampun. Terus parah lagi bahasa itu anak sekolah nih yang madrasah. Madrasah itu terjemahnya. Jadi kalau anakmu sekolah di mana? Di madrasah. Mana nih ya sekolah. Sekolah. Tapi orang Indonesia punya versi kalau dibilang madrasah itu ngaji. Kalau sekolah itu umum. Tapi kalau sama ditanya terjemahnya madrasah apa? Sekolah. Islam. Bilangnya kan madrasah kok. Jadi bahasa itu kalau mengalami apa peluluan itu karena mengalami transformasi luas macam-macam. Ya, jadi itu ringan saja karena tadi silaturahim maupun silaturahmi secara bahasa itu sama, yang mungkin maknanya itu menyambung unsur rahim, yang lokal ya keluarga dekat, yang agak jauh ya saudara Islam, yang paling agak jauh tapi harus dilakukan tidak. Makanya kata Nabi itu silaturahim itu ada 3. Ada orang yang punya 3 hak
Pernah dengar tuh orang-orang yang punya 3 hak, yaitu dia keluarga kamu, dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu. Itu punya 3 hak. Misalnya saya bertetangga dengan adik saya, berarti adik saya punya berapa? 3 hak. Hak tetangga, hak rahim, hak seagama. Ada yang punya 2 hak saja, hak tetangga dan seagama. Ada yang haknya 1 tok, kayak kamu di Korea ini sama orang-orang non muslim itu tetap harus baik karena apa? Hak bertetangga. Itu semua juga dikatakan silaturahim. Karena rahim itu kalau dihitung Nabi Adam, kenapa sama Nabi Adam? Sama banyak apa lupa? Kenapa? Nah itu berarti kalau dihitung Nabi Adam kan semuanya saudara. Setelah ada perbedaan agama, negara, terus apa sejarah, macam-macam, terus kayak nggak saudara, kayak korup sama apa? Tapi tadi selagi masih mungkin semuanya itu diarahkan ke perdamaian, karena agama ini suka apa? Wa in janahul salmi fajnahilaha wa tawakkal ala Allah. Kalau ada kelompok lain minta damai, kamu harus setuju karena agama ini dikawal dengan apa? Ya itu sama. Terus yang lain tanya, yang penting jangan problem kehidupan, itu nggak akan selesai bawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mana? Ngapak ya? Cilacap. Iya, baik yang ngapak. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia nggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia nggak bisa dijawab. Ya. Dan pakai bahasa kasarnya nggak boleh, bahasa halus. Anggap saja tanya sama ini, enggak tanya sama. Ya sudah di sana di sana. Saya Cina gitu, apa untuk Untuk. apa syaratnya bisa Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya, semuanya yang nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta hartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi kalau banyak gunanya kalau banyak masalah dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup, karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampai kan nggak perlu seperti itu. Makanya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya tunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib nggak orang nyaur utang? Saya jawab. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Ketika kangen keluarga wajib enggak terus ingin pulang atau ngirimin. Tapi ketika ada tadi tante-tante pikirannya mulai macam-macam. Insyaallah. Nah,
Kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat itu. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik, tapi apa artinya deket tapi enak? Enak itu kainnya ketok terus rezeki atau ketok. Itu namanya enak. Jauh tapi gak enak karena biasanya kirimannya banyak. Panjang. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya bagaimana merantau sama di rumah itu pas itu cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah, itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya hukum itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah, cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya Masadati, tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir. Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Islam. Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dianggap mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak habis. Setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi. Karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja akut, apalagi disuruh kodok. Hanya kalau ditanya hukumnya gimana Gus? Wajib sholat. Wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya, ini orang nggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok nggak? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung nggak sholat. Akhirnya ada sebagai kiai ngakalin, ya sudah sebenarnya kamu sholat dulu aja, nggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah nggak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Terus saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun lu sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150. 150 kali 12 berapa? Banyak ya. Kali 10 tahun. Lihat terawih saja dia takut pokoknya. Nah, wajibnya kodok itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus modal ikut 10 tahun, sudah saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik, ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, ya pati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik, karena istrinya rata-rata ya cantik. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Nah
bisa bikin kantor cabang kan? Ini provokator itu. Apa pengesahan itu? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia istilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu nggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu nih. Aman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia banyak itu kecilnya mesti dolanan di musola, muyayan di musola, iya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan yang saya miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan? Sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur kan di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk kipasnya dinyalain. Di daerah kamu begitu. Di sini di kos-kosan nggak ada kipas di sini masih ada. Ya sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok Allah nggak apa-apa lah. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya tidak baik, semoga tetap apa? Singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa? Kiainya senangnya begini. Dan baru kayak anakku disenengi, banyu murah sana. Kiainya wali, jadi tahu kelakuan. Tadi santrinya tadi di Barno, biarin dapat air murah, loyal. Lama-lama dibilang gini sama kiai. Kamu senang sama anak saya? Iya Pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Kalau itu selesai, nanti kesini tak nikahkan sama putri sana. Oh semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan ini di Masjid Haram, cerita ini di Mekah, nggak diserahkan, nggak diserahkan. Jadi cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu semangat dia. Ya, syaratnya 40 hari di soft awal. Ya imamnya tentu Masjid Haram, nggak masuk imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat. Ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang semuanya ribuan, ratusan ribu. Terserah hitungnya sampai 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng satu. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak Kiai, punya uang. Sholat di sini mau dijoli anak jenengan. Tidak bisa. Ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas, tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya dia tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu balasannya surga, enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenaran. Makanya kalau kamu ingin kaya, tak suruh sholat satu. Nanti kalau sudah sering sholat, nikmatnya sujud, nikmatnya muasalah sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kau masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya enggak mau melakukan. Akhirnya kiainya yang merayu-rayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya, karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang ganti yang kiainya yang mati-matian kerayu supaya dia mau jadi menantu, karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya, mau nyoba itu. Nah, contohnya ada harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijajahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan muhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Ini Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat.
Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman sholat istikharah, gambarnya itu angin topan. Macam ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabri, no? Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati senang. Karena kadang jenenge kawan tonggo, tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup malah sampai jadi kiai. Kalau di rumah jadi kiai RT saja nggak ngangkat. Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. Iya, kalau kiai di Indonesia namanya kiai lokal, kalau sudah di sini Raisab. Jadi itulah hikmah yang dikersana Allah Subhanahu. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di ya sudah ya. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan, atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah,
Rumang samu wong sumpuk kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh ndak anak kita, ndak keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah mungkin dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.